Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada wa yungdirul ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sayida minkumus sara falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Hadirin tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada sore hari ini, pada kesempatan sore hari ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya bahwa sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam upaya silaturahim, dalam upaya syiar Ramadan, dalam upaya Tazwidul ulum dalam rangka meningkatkan kapasitas keberimanan dan kapasitas keilmuan kita. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Nurul Falah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai amal yang kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya bahwa masih diberikan kesempatan bagi kita untuk bisa ketemu di bulan Ramadan ini, diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan ini, dan sekali lagi ini adalah luar biasa karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu marilah kita bersyukur dan bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita yang berupa Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita telah menunaikan ibadah Ramadan, kita telah melaksanakan ibadah puasa sekian kali. Kalau kita di usia 60 tahun, kemudian dipotong dengan usia balik kita 15 tahun, maka berarti setidaknya sudah 45 tahun kita menunaikan ibadah puasa. Nah, sekarang ibadah puasa, ibadah Ramadan yang kita lakukan setiap tahun itu memberikan motivasi kepada kita. Karena apa? Ada spirit apa di balik Ramadan yang kita lakukan, yang kita laksanakan di dalam rangka membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk memberikan tausiah kepada diri saya sendiri dan juga memberikan, mudah-mudahan tausiah ini membawa manfaat bagi atau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Hadirin, spirit yang bisa kita tangkap ketika kita menunaikan ibadah Ramadan itu, yang pertama adalah
adanya ketundukan. Adanya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah berfirman, ketika Allah menyampaikan firman itu kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang kemudian firman itu disampaikan kepada umatnya dengan bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan kemudian orang-orang yang beriman itu mendapatkan panggilan dari Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kemudian bagaimana sikap dan reaksi orang-orang yang beriman ketika mendapatkan panggilan itu? Maka orang-orang yang beriman itu kemudian melaksanakan. Melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah puasa. Ini mempunyai makna berarti kita bagian dari orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Spirit inilah yang mesti harus kita hadirkan dalam jiwa kita sebagai mukmin. Manakala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada karakter yang mesti kita miliki sebagai mukmin. Apa karakter itu? Karakternya adalah kami dengar itu perintah Allah, maka jawabnya adalah kami dengar dan kami taat. Maaf, saya ulang lagi. Ketika Allah memanggil kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, maka jiwa kita adalah mengatakan, menyampaikan, kami dengar dan kami taat. Kami dengar itu perintahmu ya Allah, maka kemudian kami taat. Hadirin, kami dengar dan kami taat ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Bahwa jawaban orang-orang yang beriman ketika mendapatkan perintah Allah, mendapatkan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah itu, maka jawabnya adalah kami dengar dan kami taat. Saya yakin sepenuhnya bahwa ketika bapak-bapak, ketika ibu-ibu, ketika hadirin semua yang ada di masjid ini menjalankan puasa semata-mata karena mendengar perintah Allah dan semata-mata tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karakter inilah yang mesti dimiliki, yang mesti kita punyai bersama. Hadirin rahimakumullah, maknanya ketika kita mendengar perintah Allah dan kemudian kita mentaati, tentunya tidak hanya pada persoalan-persoalan puasa, tetapi ini mempunyai cakupan perintah yang luas. Perintah sholat, perintah zakat, perintah amar ma'ruf, perintah nahi mungkar, dan perintah-perintah kebaikan yang lain. Maka sebagai mukmin ini mesti kita berlapang dada untuk mentaati itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah betul-betul berawal dari ketundukan dan kesadaran yang mudah-mudahan juga masuk kaitannya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu disemangati dengan semangat iman, disemangati dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harap kepada Allah, maka imbalannya Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa yang kita lakukan.
ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalu kita. Berapapun sebanyak buih di laut sekalipun Allah akan ampuni. Hadirin, menjadi menarik ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka ada sisi lain di samping ketundukan kita kepada Allah adalah kita mampu. Jadi spiritnya adalah kita diharapkan mampu untuk mengalahkan yang namanya nafsu, mampu mengalahkan yang namanya syahwat. Bapak Ibu, puasa yang kita lakukan itu, puasa itu sendiri kan kita diperintahkan untuk mencegah makan, minum dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Padahal Bapak Ibu, kalau kita makan, di rumah kita ada makanan, di rumah kita ada minuman, di rumah kita ada jajanan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk puasa, untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak berhubungan dengan istri kita, padahal makanan kita, minuman kita, istri kita. Tetapi tidak boleh kita lakukan, maka berarti meskipun dengan nafsu yang menggebu-gebu, padahal itu adalah milik kita, tetapi karena ada larangan, maka berarti di situ ada spirit yang bisa kita ambil, spirit yang bisa kita lakukan, yaitu mampu mengalahkan nafsu, mampu mengalahkan syahwat. Nah, hadirin rahimakumullah, ini maknanya tidak hanya sekedar puasa saja spirit ini, tapi spirit ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita setelah bulan Ramadan. Maksud saya, bahwa kita dilarang untuk menggoda wanita, dilarang untuk memakan riba, dilarang untuk mengambil milik orang lain. Karena kita sudah terbiasa di bulan-bulan Ramadan ini bahwa kita mampu mengalahkan syahwat, maka mudah-mudahan ke depan pun kita akan dapat menaklukkan keinginan-keinginan nafsu, keinginan-keinginan syahwat. Jadi sekali lagi bahwa di samping puasa mempunyai makna ketundukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sisi lain dengan Ramadan yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan dapat mengalahkan nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, spirit Ramadan lainnya adalah di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran yang sering disebut dengan nuzulul Quran. Nah, Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Maka Al-Quran tidak hanya sekedar tulisan, tetapi Al-Quran itu ada kedahsyatan, kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, harapan kita di momentum Ramadan itu, kita akan dapat mengambil, dapat memperoleh kedahsyatan daripada keberkahan daripada Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mengkaji dan mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, bahwa Rasulullah sampai-sampai
menyampaikan kepada sahabatnya, dan kalimat ini ditulis di dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu semua adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadisnya berbunyi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Bahwa sebaik-baik kamu, sebaik-baik kita itu adalah mereka yang mau belajar, Al-Quran. Kalau tidak mau belajar Al-Quran, ya mengajarkan Al-Quran. Ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah adalah sebaik-baik kamu semua adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sisi lain Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran yang kita baca, satu huruf itu Allah kasih 10 kebaikan. Al-Quran yang kita baca, satu huruf Allah kasih 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tetapi Alif Lam Mim itu adalah 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, maka berarti Allah berikan kepada kita 30 kebaikan. Baru Alif Lam Mim. Nah, kalau satu juz, terus berapa kebaikan? Kalau satu Al-Quran, terus berapa kebaikan? Satu Al-Quran ada 30 juz. 30 juz ada sekitar 6.666 ayat. Ada berapa huruf? Maka sungguh luar biasa. Allah berikan kebaikan dan kebaikan. Dan bahkan menjadi menarik sekali pada kita ketika kita membacanya di bulan Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan kebaikan. Maka para ulama menyampaikan bahwa Al-Quran, Ramadan sering disebut dengan bulan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kalau kita belajar Al-Quran dan kemudian terbata-bata, bacanya ngos-ngosan, bacanya masih jelipotan, ya, masih kurang optimal, maka Allah itu akan melipat gandakan. Kenapa melipat gandakan bagi mereka yang membaca Al-Qur'annya? Kalau Jundan baca Al-Qur'an lancar, maka baik. Tetapi yang terbata-bata dan kemudian masih punya spirit untuk membaca, maka berarti mendapatkan keutamaan. Kenapa? Karena wong rekoso wae susah membacanya saja masih ada semangatnya. Nah, oleh sebab itu saya berharap pada diri saya sendiri dan berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di momentum Ramadan ini, marilah kita bikin mengagendakan untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sisi lain bahwa Al-Quran itu kelak akan bisa memberikan syafaat. Jadi Al-Quran akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu perlindungan. Syafaat itu suaka. Nah, suaka. Jadi kalau nanti di akhirat dengan kekurangan amal yang kita miliki, yang kemudian
karena kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti di akhirat akan membela, akan mengadvokasi, akan membela terhadap nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa sih yang akan bisa memberikan perlindungan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, amal kita, amal soleh kita, karya-karya kita, amal-amal kita, dan juga interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah. Jadi spirit yang bisa kita ambil di dalam Ramadan yang kita lakukan dalam bulan-bulan ini, ada faktor ketundukan kita, spirit ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada spirit bahwa kita diperintahkan untuk bisa dan mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Dan kemudian ada spirit bahwa di bulan Ramadan itu ada kedahsyatan, keberkahan daripada Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan itu ada kewajiban bagi kita untuk apa? Untuk yang namanya zakat fitrah. Untuk yang namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu semata-mata tidak hanya memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak hanya memberikan makanan dari si A kepada si B, atau dari kita kepada fakir miskin, tetapi ada substansi, ada hakikat yang bisa tangkap oleh kita adalah tentang kepekaan sosial. Nah, jadi ajaran zakat fitrah itu substansi atau hakikatnya adalah ada kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial itu dilambangkan dalam apa? Nah, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk membayarkan zakat fitrah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hadirin rahimakumullah, di balik rizki yang kita miliki, di balik rizki yang kita miliki, di balik rizki yang kita punyai, itu sejatinya tidak semata-mata milik kita. Tidak semata-mata milik kita, tetapi ada hak untuk orang lain. Ya, ada hak untuk orang lain. Hak untuk orang lain itu apa? Hak orang lain itu adalah berupa pembersih atau zakat. Nah, Bapak Ibu, zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu akan dibagikan atau akan diberikan ketika Idul Fitri, ketika akhir Ramadan. Meskipun kita juga sudah boleh membagikan zakat fitrah sekarang ini, sudah boleh. Tetapi sampai dengan matahari terbit, kesananya sudah tidak diperbolehkan untuk membayarkan zakat fitrah. Nah, ini kewajiban personal setiap orang yang lahir pada saat itu, maksud saya bayi sekalipun punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Tetapi zakat yang tadi adalah zakat mal dan zakat personal. Nah, zakat mal, Bapak Ibu, zakat mal itu apabila kita sudah punya uang setara dengan 86 gram emas. 86 gram emas. Emas 1 gram berapa Pak Warisin? Sudah 1.200.000 Pak Jalil.
Emas itu harganya sudah 1.200.000-an. Emas antam kali 86 gram. Ya kan? Berarti 86 juta ditambah 200 ya 90 berapa lah. 90 berapa? Hampir 100 juta. Maka dikeluarkan 2,5%. Jadi misalkan Pak Deker itu bekerja sebagai guru, terus kemudian dihitung 1 bulan gajinya berapa sampai dengan 5 juta. Kali berapa Pak? Kali 3. Nah, ketika kumulasi akhir dan harta itu sudah usianya 1 tahun, nah, ada stok dana cash 1 tahun, bisa deposit, bisa emas, tabungan emas, setara dengan 86 gram emas, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% itu diberikan kepada siapa? Ya, deposito ya berarti itu dihitung. Depositonya berapa? Berapa Pak Deker? 200 juta misalkan, berarti 5 juta keluar, kan gitu. Nah, ini adalah bagian dari kepedulian sosial kita kepada masyarakat. Bapak Ibu, ini pentingnya harta kalau dimiliki oleh orang-orang Islam. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang soleh. Sekali lagi, sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang-orang soleh. Bapak Ibu, pernah saya ketemu dengan seseorang. Seseorang itu punya duit, tapi karena tidak soleh, maka dalam 2 hari uang 200 juta itu bisa habis. Tenan Mas, tenan Pak Ahmadun. 200 juta habis. Si untuk apa? 1, saya booking hotel. Hotel itu ada ruangan meeting, itu di booking, dikasih musik, dikasih biduan, teman-temannya diundang, teman-temannya pada minum-minum, dan seterusnya 200 juta dalam 2 hari habis. Tetapi kenapa itu habis? Karena di tangan orang yang tidak soleh. Tetapi kalau orang yang punya 200 juta itu jundan, karena aktivis masjid, remaja masjid, rajin sholat, rajin ngaji, maka 200 juta tidak habis dalam waktu 2 hari. Tetapi uang ini akan bermanfaat untuk ngasih hadiah kepada bapak ibunya, untuk zakat, untuk infak, untuk beli kendaraan, untuk antar jemput, dan seterusnya akan menjadi bermanfaat. Maka sekali lagi, sebaik-baik harta itu ketika harta ada di tangan orang-orang soleh. Saya pernah Bapak Ibu, zaman dulu itu mengadakan eventnya itu mengadakan semacam ISQ, emosional, pelatihan atau training ISQ di Carlita Hotel. Di Carlita Hotel itu saya mendapatkan di servis oleh GM-nya, oleh general manajernya, namanya Pak Alif pada saat itu. Itu saat itu dikasih, udah Pak Ahmadun mau makan apa saja. Nah ternyata saya dibikinkan steak gitu. Kemudian makan sambil ngobrol sama general manager, dan kemudian dia sambil cerita, Pak Ahmadun itu sebelah itu nanti malam ini itu dia akan nongkrong di Carlita Hotel ini. Dia paling tidak 2 juta, 3 juta dalam 1 malam itu habis. Singgu apa Mas gitu kan. Saya basicnya guru, saya tidak pernah mengenal dunia semacam itu. Pak Ahmadun, ini nanti dia ngundang teman itu nanti diberikan minuman itu 1 botol, itu tidak hanya sekedar 1 juta, 2 juta, bisa bahkan 3 juta.
Minum-minuman branded dari luar negeri itu dia minum dengan teman-temannya. 10 juta bablas. Terus nanti ada begitu minum ada pendampingnya. Pendampingnya itu wanita-wanita. Mereka tidak gratis tapi bayar. Nyanyi-nyanyi, kok begitu minum nyungsep, begitu nyungsep dia masuk hotel, hotelnya VVIP, bayar lagi. Jadi itulah kehidupan mereka-mereka yang tidak punya moral dalam konteks keagamaan. Maka sekali lagi wajib bagi kita hukumnya sebagai muslim itu untuk berjuang juga untuk mendapatkan rizki-rizki yang bertebaran di muka bumi ini. Kalau bisa adalah umat-umat Islam itu ya bisa merebutnya. Jangan yang sukses secara materi adalah mereka-mereka, tetapi bagi kita sebagai muslim lebih berhak untuk mendapatkan karunia-karunia ilahi. Hadirin rahimakumullah, kembali pada tadi bahwa spirit di bulan Ramadan ini ada namanya spirit kepedulian sosial. Dengan cara apa? Dengan cara membayar zakat. Baik zakat mal ataupun juga zakat fitrah. Hadirin, zakat mal itu diberikan kepada siapa? Zakat fitrah itu diberikan kepada siapa? Terutama untuk zakat mal itu sama-sama miskin, kalau bisa diberikan kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu kita punya mungkin keluarga kita tidak semuanya beruntung. Tidak semua beruntung. Ada yang mungkin kurang beruntung. Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, dia lebih berhak untuk ditolong. Ya zakatnya jangan diberikan kemana-mana dulu, kepada kakak atau adiknya, atau mungkin omnya atau buliknya, itu diberikan kepada mereka dulu. Ketika kita memberikan kepada keluarga dekat, maka pahalanya double ayah. Pahalanya double. Pahalanya double. Doublenya di mana? Double yang pertama adalah membangun kedekatan keluarga, karena dia adalah keluarga dekat kita. Oh, jebule om saya, Pak D saya pinter ya, maring nyong, kan gitu. Jadi membangun kedekatan keluarga, dan yang kedua berarti kita sudah membayarkan kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memberikan zakat, kelebihan harta yang kita miliki itu kepada orang lain, poinnya 1, tetapi kalau keluarga mendapatkan poinnya 2. Hadirin rahimakumullah, menarik bagi kita di bulan Ramadan ini ada spirit yang bisa kita tangkap, ada spirit yang bisa kita ambil dalam rangka melakukan optimalisasi kebaikan di bulan Ramadan ini. Ada spirit ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada spirit mampu untuk mengalahkan hawa nafsu. Kemudian ada spirit kepedulian sosial, dan ada spirit untuk memperoleh keberkahan Al-Quran. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah spirit-spirit itulah yang tentunya diharapkan mampu, bisa, mau dan mampu bagi kita untuk melakukan optimalisasi kebaikan-kebaikan di momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan ini membawa keberkahan bagi kita, membawa keberkahan bagi umat, membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kata Jundan, ojo suwe-suwe Pak, sampai jam 6 kurang 5 menit. Nah, sesuai dengan instruksi dari operator Operator apa Pak Deker? Streaming. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah.
astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.